Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman ya, kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal simulasi TKA Matematika Wajib tahun ini. Ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya ya, yang membahas tentang sistem persamaan linear. Nomor 6 ini kemarin kita sudah jadikan sebagai oleh-oleh. Dan saya lihat ada yang sudah kerja ya, jawabannya adalah Charlie. Ya, mari kita bahas. Ya, diperhatikan soalnya di sini ya. Jadi ini ada Pak Warta, Ibu Bella dengan Pak Mario ini mengunjungi tempat nonton balapan motor yang sama. Pak Warta ini membeli tiket masuk sebanyak 2 lembar kelas 1 dan 3 lembar kelas 2 dengan harga Rp2.050.000 ya. Kemudian Ibu Bella membeli tiket masuk sebanyak 3 lembar kelas 1, 2 lembar kelas 2 dan 1 lembar kelas 3. Harganya itu Rp2.475.000. Kemudian datang Pak Mario. Pak Mario ini membeli tiket masuk sebanyak 1 lembar kelas 2 dan 3 lembar kelas 3. Nah, ini yang membayar sebanyak 12 lembar uang 100.000 berarti 1.200.000 ya. Dan uang kembalian yang diterima ini Pak Mario adalah 25.000. Jika seorang yang tidak ditahu siapa ya, membeli 3 tiket kelas 2 dan membayar ini ya, dia membayar 11 lembar uang 100.000. Uang kembalian yang diterima orang tersebut adalah berapa? Nah, ini yang susahnya karena mereka yang belanja tiket nonton ya, kita yang disuruh menghitungnya, kan tidak lucu teman-teman ya. Tapi tidak apa-apa, kita berbaik hati, mari kita bantu mereka untuk menghitung. Nah, kita bisa misalkan dulu teman-teman ya, misalkan kelas 1 ini kita misalkan dengan X, kemudian kelas 2 adalah Y, dan kelas 3 ini adalah Z. Jadi X, Y, Z, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oke, sepakat ya? Nah, sekarang kita mulai dari Pak Warta. Pak Warta itu 2 lembar kelas 1 berarti ditulis 2X. Kemudian 3 lembar kelas 2 ditulis 3Y. Sama dengan, untuk memudahkan perhitungan ya, ini nolnya kita bisa amankan dulu, tidak usah tulis ya seperti itu. Apakah boleh seperti itu Kak? Itu boleh sebenarnya, what enggak apa-apa. Berarti dituliskan ini 2050 ya, 2050. Bisa? Nah, kemudian untuk Ibu Bella ini berarti persamaannya 3 lembar kelas 1 berarti 3X ditambah dengan 2Y ditambah dengan Z 1 lembar kelas 3 itu sama dengan 2475. Oke, pelan-pelan saja ya. Kemudian Pak Mario ini 1 lembar kelas 2 berarti Y ditambah dengan 3 lembar kelas 3, 3Z. Kita bantu dulu hitungkan ya, berapa harga tiket keseluruhan dari Pak Mario. Ini kan 12 dikali 100 berarti 1.200. Nah, dikurang saja dengan 25 ya, dikurang dengan 25.000 lah seperti itu. Berarti harganya itu 1.175. Oke, bisa ya. Nanti kita hitung ini yang seseorang tidak ditahu ini siapa. Kalau begitu kita cari dulu berapa harga masing-masing tiket untuk kelas 1, kelas 2, dengan kelas 3. Tentunya dengan cara mengeliminasi ya. Ini ada 3 persamaan, ini 1, ini 2, ini 3. Misalkan kita ambil persamaan 1 dengan 2 ya. Oke, di sini kita tulis 2X ditambah dengan 3Y sama dengan 2050. Kemudian yang kelas ya, yang persamaan 2 yang kita ambil yaitu 3X ditambah dengan 2Y ditambah Z sama dengan 2475. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan gitu ya. Terserah yang mana yang kita mau hilangkan ya, boleh X, boleh Y, ini bebas saja. Katakanlah X yang saya mau hilangkan, berarti di sini naik, ini 3, kemudian ini 2 turun ke bawah di sini. Jadi saya ulangi, variabel yang mau dihilangkan itu bebas saja, boleh X, boleh Y. Tapi kalau Z tidak boleh karena tidak ada pasangannya di sini ya. Nah, sekarang tinggal kita kalikan semua ya. 2 kali 3 itu 6. Kemudian tambah 9Y sama dengan 2050 dikali 3 itu dapatnya 6150. Oke. Nah, kemudian ini 3X dikali 2, 6X ditambah dengan 4Y. Kemudian ini Z dikali 2 juga ya, berarti 2Z sama dengan 2475 dikali 2, ini dapatnya 4950 ya, 4950. Oke. Nanti dikoreksi kalau salah hitung ya teman-teman. Nah, tinggal diperkurangkan. Kenapa diperkurangkan, Kak? Karena sama tandanya di sini gitu ya. Oke, habis. Nah, sekarang tinggal
9Y dikurang 4Y ini 5Y. 2Z itu kan terhadap pasangannya di atas ya, 0 berarti. Berarti 0 dikurangi dengan 2Z jadinya minus 2Z sama dengan 6150 dikurangi 4950 dapatnya 1200. Oke, ini anggaplah persamaan 4. Nah, persamaan 4 ini, persamaan 4 dengan persamaan 3 kita eliminasi karena sudah sama Y dengan Z ya. Oke, di mana kita tulis? Di sini sudah ya. 5Y dikurang 2Z sama dengan 1200. Kemudian ini Y tambah 3Z sama dengan 1175. Ya. Misalkan Y yang saya mau hilangkan ya, berarti di bawah ini dikali 5, berarti di atas di sini dikali 1, guys. Oke? Nah, berarti di sini 5Y dikurang 2Z sama dengan 1200. Yang di sini tinggal dikali 5 semuanya. Y dikali 5 berarti 5Y ditambah 3 dikali 5, 15. Z sama dengan 1175 dikali 5 ini banyak ya. 5875. Oke, dikoreksi kalau salah hitung. Ini ditambah atau dikurang anak-anak? Iya, dikurang. Betul. Ya, pintar semua. Ini habis. Jadinya min 2Z dikurang 15. Min 17Z sama dengan 1200 dikurangi 5875 minus 4675. Sama-sama mengandung minus, bisa dicoret. Jadi Z sama dengan 4675 dibagi 17 dapatnya 275. Jadi harga tiket kelas 3 itu 275.000. Wow, mahal ya. Nah, kita cari lagi nilai Y-nya. Untuk mencari nilai Y-nya, kita mengambil salah satu persamaan, boleh yang atas, boleh yang bawah. Misalkan kita ambil yang di bawah yang ini ya. Oke. Berarti kita tinggal ganti Z-nya dengan 275. Coba saya pakai cinta merah. Y tambah 3 dikali 275, maaf. Ini 275. 275 sama dengan 1175. Jelas ya? Y pelan-pelan saja guys. 3 dikali 275 dapatnya 825 sama dengan 1175. Kemudian 825-nya pindah ke kanan. Jadi 1175 dikurangi 825. Berarti dapat Y sama dengan ini 350. Berarti harga tiket kelas 2 itu 350.000. Ini kan yang ditanyakan. Jika seorang membeli 3 tiket kelas 2, ya berarti sudah cocok yang di sini. Oke, coba kita bantu hitung. 3 tiket kelas 2 berarti 3Y, ya ini berarti tinggal dikali. 3 dikali 350. Ini dapatnya sama dengan, oke, 1050 ya, 1050. Nah, atau kalau kita perlengkap ya, 1.050.000, karena kan tadi kita coret 30 ya. Nah, dia membayar 11 lembar uang 100.000, berarti 1.100.000 ya. Jadinya, di mana kita tulis di sini ya? 1.100.000 dikurangi dengan 1.050.000. Berarti ada kembalian uangnya. Kembalian uangnya itu 50.000, Charlie ya. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Ini gampang dipahami ya. Ini mungkin teman-teman harus teliti gitu ya, apakah dalam menjumlahkan atau mengurangkan. Saya kira itu saja. Next, nomor 7. Coba dipahami dulu teman, silakan. Ya, tadi ini sudah kita hitung Pak Warta, Ibu Bella dengan Pak Mario ya. Ini ada lagi seorang ibu rumah tangga begitu. Membeli kebutuhan pokok dalam sebulan sebanyak 3 kali ke sebuah toko swalayan. Barang yang dibeli ini terlihat pada gambar pada tabel berikut ini. Ya, pada belanja pertama itu dia membeli 2 kilogram gula ya, dan seterusnya seperti yang nampak di sini teman. Langkah yang pertama yang harus kita buatkan adalah kita buatkan dulu model matematika. Oke. Nah, kalau tadi itu kita misalkan X, Y, Z, sebenarnya ini bisa juga dimisalkan X, Y, Z, bebas saja ya. Tapi kali ini saya tidak mau pakai X, Y, Z. Saya mau pakai inisial huruf pertama dari yang diketahui. Ini G gula, ini B beras, ini B, kemudian minyak goreng ini M. Boleh ya seperti itu ya, tidak apa-apa kalau kita misalkan seperti itu. Berarti model matematika itu seperti ini. Ini 2G
ditambah dengan 10B itu sama dengan, karena kan tidak ada M-nya ya, itu 186. Kita simpan lagi 3 nolnya untuk memudahkan perhitungan. 186, kemudian yang berikutnya ini 1G ditambah dengan 2M, oke, sama dengan 60. Oke, nah di sini 5B ditambah dengan 1M. M saja ditulis ya, sama dengan 96. Nah, sekarang kita kerja seperti biasa, yang mana kita mau ambil untuk eliminasi, ini 1, ini 2, ini 3. Misalkan kita mengambil persamaan 1 dengan 2 ya, tapi sebelumnya teman-teman, ini yang persamaan pertama, bagus kalau kita sederhanakan dulu ya, karena kebetulan ini bisa langsung dibagi 2 ya. Berarti ini jadinya G tambah 10 dibagi 2 itu 5B, kemudian 186 dibagi 2 itu 93 gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Berarti bisa langsung dieliminasi persamaan 1 dengan 2, yaitu G tambah 5B sama dengan 93, kemudian ini G ditambah dengan 2M itu sama dengan 60. Berarti bisa langsung dihilangkan G-nya ya, yaitu 5B dikurang dengan 2M sama dengan 93 dikurangi 60 berarti 33, maaf. 33 ya harusnya. Oke, ini 33. Ini persamaan 4. Nah, persamaan 4 dengan persamaan 3 ini kita eliminasi lagi ya. Ya, persamaan 3 yang di atas yaitu 5B ditambah dengan M sama dengan 96. Kemudian ini 5B dikurang 2M sama dengan 33. Ini kebetulan sudah ada 5B yang sama. Kita bisa langsung eliminasi, diperkurangkan, ini habis, berarti M dikurangi dengan minus 2M, 3M. Kemudian 96 dikurangi dengan 33, ini dapatnya 63 ya. Oke, berarti M-nya dapat 63 dibagi 3, ini 21. Jelas ya teman-teman? Nah, kemudian kita ambil lagi satu persamaan untuk menentukan B-nya. Kita boleh mengambil yang di sini. Oke, saya ganti cinta dulu. Ini 5B, kemudian ditambah dengan M-nya diganti 21. Langsung saja ya, sama dengan 96. Ini 5B sama dengan pindah ruas ke kanan. 96 dikurang 21, 75. Berarti B sama dengan 75 dibagi 5, dapatnya 15. Coba dicek ada yang sudah bisa dihitung teman-teman. Kita cek dulu ya. Harga 1 gula belum ada. Harga 5 kg beras ini 75.000. Tadi kan 5B ini sama dengan 75 ya. Berarti ini sudah benar. Ataukah bisa langsung, ini kan 5 kg beras, harga beras itu kan 15.000. 5 dikali 15 itu 75.000. Ya, berarti ini benar. Kemudian untuk gulanya, kita harus cari dulu gula ya. Persamaan yang mana yang kita ambil? Boleh persamaan yang mudah saja dihitung, misalkan persamaan 2. Oke, di sini. G ditambah dengan 2M sama dengan 60. G-nya ditambah dengan 2M. M-nya 21 sama dengan 60. G ditambah dengan 42 sama dengan 60. Di sini dilanjut. Jadi G sama dengan 60 dikurang 42, berarti 60 kurang 42 berapa? 18 ya. Jadi harga gula 1 kilogram itu adalah 18.000. Berarti ini benar juga. Nah, sekarang kita cek yang berikutnya. Harga 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng adalah 180.000. Coba kita cek ya. 10 kg beras ini 10B ditambah dengan 2M. Sama dengan 10B, B-nya itu 15. Ditambah dengan 2M. M-nya berapa anak-anak? 21. Berarti 10 kali 15 ini 150 ditambah 2 kali 21, 42. Ini kalau dijumlahkan berarti 192 ya. Atau 192.000. Pernyataan ini salah. Oke teman-teman, ini sudah berkelok-kelok ke jawaban ya. Nanti tentu semua meluruskan kembali, menuliskan secara rapi ya, supaya lebih enak kalau belajar gitu ya. Semakin sering kita tulis jawabannya, semakin sering kita berlatihan ya, latihan itu akan memudahkan, secara tidak langsung akan masuk ke alam bawah sadar kita ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8, silakan.
Wow, nomor 8 ini agak sedikit menggigit gitu ya. Nah, coba diketahui segitiga ABC dengan A sama dengan 12 sentimeter sebagai sisi depan di sudut A dan B sama dengan 14 sentimeter sebagai sisi di depan sudut B dan C sama dengan 16 sebagai sisi depan di sudut C. Dari titik-titik sudut ABC dibuat lingkaran yang saling bersinggungan. Ya, jika R1, R2, dan R3 berturut-turut merupakan jari-jari lingkaran yang berpusat pada titik A, B, dan C, maka berikanlah tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan berikut yang benar gitu ya. Nah, ini bagus kalau kita visualisasikan dulu ya. Kita bikin dulu segitiga seperti ini ya. Ini bebas saja segitiganya ya. Tapi segitiga sembaran sepertinya karena tidak sama panjang sisinya. Ini A, B, C. Oke. Nah, B ini bentar. A sama dengan 12 sentimeter ini merupakan panjang sisi di depannya sudut A. Berarti di sini 12. Ini sisi A. Kemudian B sama dengan 14 sentimeter ini di depannya sudut B yang ini. Berarti di sini 14 gitu ya. Nah, kemudian perbaiki dulu. Ini 14-nya tipis ya. Oke guys. Kemudian C sama dengan 16 berarti di sini di depannya sudut C. Dari masing-masing titik sudut ABC ini dibuat dibuat lingkaran yang saling bersinggungan yang berpusat di ABC. Kalau kita visualisasikan kurang lebih gambarnya seperti ini guys. Oke. Nah, di mana ini R1, jadi ini R1 merupakan jari-jari lingkaran 1. Ya, ini R1 ya. Kemudian jari-jari lingkaran 2 itu untuk pusatnya B ini adalah R2. Karena ini ya jari-jarinya seperti itu ya. Kemudian R3 adalah yang di sini. Nah, gitu. Jelas ya, teman-teman? Saya kira jelas. Nah, sekarang kita akan obok-obok ini soal. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan persamaan. Untuk yang pertama yang di sini, dari sepanjang ini, yang AB ini, bisa dituliskan R1 ditambah dengan R2 itu sama dengan 16. Betul atau betul ya? Betul ya? Kemudian dari sini, yang ini kan R2 dengan R3 itu sama dengan 12. R2 ditambah dengan R3 sama dengan 12. Ya. Terus yang di sini, berarti R1 tambah R3. R1 tambah R3 sama dengan 14 cm. Bisa ya teman-teman? Nah, sekarang yang pertama yang kita mau cari. Apakah jumlah ketiga jari-jari lingkaran ini, ya jari-jari lingkaran tersebut adalah 21. Caranya gampang sekali teman. Ini kita tidak usah kaget kalau ketemu soal seperti ini ya. Ini mudah sekali, serius ya. Coba kita langsung jumlahkan ini. Apa yang terjadi? Kita langsung jumlahkan ya. Berarti ini R1 tambah R1. Ini 2R1 ditambah dengan R2 ditambah R2. Ini 2R2. Ditambah dengan R3 tambah R3. 2R3 sama dengan. Ini dijumlahkan ya. Ini dapatnya 42. Berarti kalau masing-masing dibagi 2, ini dapatnya R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3 sama dengan 21. Dari sini disimpulkan bahwa jari-jari lingkaran 1, jari-jari lingkaran 2, jari-jari lingkaran 3 kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 21. Betul. Itu ya, simpel kan? Nah, lalu bagaimana cara menentukan kelindikan luasnya? Ini tidak bisa kita hitung kalau tidak ditahu jari-jarinya. Jari-jari lingkaran masing-masing ABC ini ya. Makanya kita harus cari masing-masing dari panjang jari-jari lingkaran ini. Ini gampang sekali juga teman. Ini serius ya, ini mudah. Coba diperhatikan saja. Misalkan kalau kita cari jari-jarinya ya, untuk jari-jari lingkaran 1. Ini kan berarti, ini kan totalnya R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 21 ya. Berarti dari sini kita kembangkan. Kalau misalkan R1 yang saya mau cari, berarti tinggal 21 dikurangi dengan R2 ditambah R3. Betul atau betul ini? Betul ya? Nah, kalau misalkan R2 yang mau dihitung, dengan cara yang sama, berarti 21 dikurangi R1 ditambah dengan R3. Gitu ya? Terus kalau misalkan R3 yang mau dihitung, berarti 21 dikurangi R1 tambah dengan R2. Ini kan sudah diketahui di soal di sini. Sudah diketahui gitu ya. Berarti R1 ini sama dengan 21 dikurangi R2 tambah R3 kan diketahui 12. Ah, berarti dapat 21 kurang 12 ini 9 cm. Bisa ya? Nah, kemudian kalau R2 itu 21 dikurangi R1 tambah R3, ini kan ada 14. Nah, ini 21 dikurang 14 itu 7 cm. Kemudian yang ini R3 berarti 21 dikurangi R1 tambah R2, ini kan diketahui 16. Ya, 21 dikurang 16 ini berarti 5 cm.
meter. Sudah aman negara kalau begini. Nah, sudah bisa dihitung keliling lingkaran yang berpusat di titik A. Kelilingnya untuk yang pertama ya, keliling lingkaran A di sini, ingat apa rumus keliling lingkaran? Yaitu 2pi R. Tidak usah diganti pi-nya ya. Jadi 2pi, R-nya untuk lingkaran A itu adalah 9. Berarti dapat di sini 2 dikali 9 itu 18 pi. Nah, benar. Oke. Keliling lingkaran B dengan rumus yang sama, 2pi R. 2 dikali pi, berapa jari-jari untuk lingkaran B? Yaitu R2 ya, itu 7. Sama dengan 2 dikali 7, 14 pi. 14 pi, salah. Untuk C, keliling lingkaran C sama dengan 2pi R. Oke, di sini ya. 2 dikali pi, R-nya berapa? R-nya itu 5. Ini berarti 2 dikali 5, 10. 10 pi. Betul? Salah. Nah, sekarang kita cek lagi yang ke-5. Luas, ya, jumlah luas ketiga lingkaran ini apakah 155? Berarti, oke, ini kita beri dulu ruang ya. Berarti kita cari masing-masing dari luasnya, kemudian dijumlahkan. Kurang lebih seperti ini. Jadi total luas sama dengan, apa rumus luas lingkaran? Pi R kuadrat ya. Jadi pi R kuadrat ditambah dengan pi R kuadrat ditambah dengan pi R kuadrat. Untuk lingkaran yang pertama 9 ya. Ini pi dikali 9 kuadrat ditambah pi dikali 7 kuadrat ditambah dengan pi dikali 5 kuadrat. Nah, ini kita hitung. 9 kuadrat 81 pi ditambah dengan 7 kuadrat ini 49 pi tambah 5 kuadrat 25 pi. Nah, ini kalau dijumlahkan 81 tambah 49 ditambah dengan 25 dapatnya 155 pi cm kuadrat. Pernyataan ini benar. Jadi kesimpulannya pernyataan yang benar ini adalah pernyataan 1, 2, dengan 5. Saya kira ini simple teman-teman ya. Yang penting ini mesti kita analisis dengan baik dan paling utama di sini harus kita visualisasikan dulu supaya nampak gitu ya. Oke. Next nomor 9 silakan. Wow, nomor 9 ini agak menggigit juga soalnya ya. Coba dilihat. Pada dasar drum ini yang berisi penuh air, terdapat 3 keran yang ukurannya, wah ini kelebihan G, yang berbeda. Keran 1, keran 2, dan keran 3. Jika keran 1 dan 2 dibuka, drum ini akan kosong dalam 70 menit. Jika keran 1 dan 3 dibuka, maka drum ini akan kosong dalam 84 menit. Jika keran 2 dan 3 dibuka, drum ini akan kosong dalam 140 menit. Ya. Misalkan waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan drum ini untuk keran 1 adalah X menit, keran 2 adalah Y menit, dan keran 3 adalah Z menit. Berdasarkan informasi yang diberikan, berikan tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke. Ini apakah model matematika yang benar? Coba kita lihat dulu teman-teman semua ya. Ini kan karena dia itu menunjukkan waktu terhadap ukuran debit seperti itu ya, maka ini harus dibuatkan dalam bentuk 1/, begitu. Nah, ini dikatakan keran 1 dan keran 2, maaf yang ini ya, keran 1 dan 2 dibuka, drum akan kosong dalam 70 menit. Berarti ini sudah benar modelnya seperti ini. Karena ini adalah drum 1, ini adalah drum 2, maka ini benar. Oke. Jika keran 1 dan 3 dibuka, nah ini oke, karena kan set ini drum keran ketiga maaf ya. Ini 84, ini betul juga. Kemudian 2 dan 3 dibuka, ini akan kosong dalam 140 menit. Berarti modelnya ini sudah benar. Seperti itu ya. Nah, kemudian jika ketiga keran dibuka, ketiganya dibuka, maka butuh waktu 60 menit untuk mengosongkan drum. Nah, ini yang perlu kita obok-obok ya, kita harus selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan. Kita langsung jumlahkan semua ya, sama dengan di nomor 8 tadi. Coba kita langsung jumlahkan seperti ini ya. Di mana saya tulis? Di sini. 1/X ditambah dengan 1/Y. Atau langsung saja di sini ya, maaf supaya menghemat menghemat space, waktu gitu ya.
Nah, ini kita langsung jumlahkan. Seperti ini, ya. Semoga bisa dipahami kalau saya cakar-cakar begini. Langsung dijumlahkan berarti 1/X ditambah dengan 1/X, itu jadinya 2/X ditambah. Kemudian 1/Y ditambah dengan 1/Y, itu 2/Y. Bisa ya? Ditambah 1/Z tambah 1/Z itu 2/Z. Nah, sama dengan, kan enak kalau begini ya. Berarti 1/70 ditambah dengan 1/84 ditambah dengan 1/140. Bisa? Nah, ini bisa mungkin dikeluarkan duanya ya seperti ini. 2 dikali 1/X ditambah dengan 1/Y ditambah dengan 1/Z. Ya, bisa seperti itu ya. Nah, ini kita harus selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya, kita samakan penyebutnya. Penyebutnya berapa? Kita cari bilangan yang bisa dibagi 70 dibagi 84 dengan dibagi 120. Bilangan berapakah itu? Yaitu bilangannya 840. 840 dibagi 70 itu dapatnya 12 ya. Ditambah, ini 840 dibagi 84 berarti 10. Ditambah, ini 84 dibagi 14 dapatnya 6. Oke? Nah, berarti 2 per 1/X ditambah dengan 1/Y ditambah dengan 1/Z sama dengan ini 12 tambah 10, 22 tambah 6 berarti 28. Ini 840 ya, maaf. Oke, ini kesalahan pada pulpen. Oke, nah sekarang kita bisa sederhanakan dulu. 28 dengan 840 kita sederhanakan. Masing-masing bagi 28. Ya, ini sisa 1, maaf ini dibagi 28, ini juga dibagi 28. Jadi 1/30. Oke? Nah, berarti kita peroleh 1/X ditambah dengan 1/Y ditambah dengan 1/Z sama dengan 2-nya ini dikali turun ke bawah ya. Jadi 1/60. Jadi ini benar ya, artinya ini satu drum ini akan kosong kalau dialiri selama 60 menit secara bersamaan. Dialiri bukan, dibuka kerannya seperti itu ya selama 60 menit. Oke? Nah, sekarang jika hanya keran 3 yang dibuka dan keran lain tertutup, maka butuh waktu 360 menit untuk mengosongkan drum. Ini sama prinsipnya dengan nomor 8. Berarti kita hanya melihat 1/Z karena kan keran 3 1/Z begitu ya. Jadi kalau mau dicari ini gampang sekali teman. Untuk menentukan 1/Z-nya ini, jadi 1/Z sama dengan ini 1/X tambah 1/Y ini dipindahkan ke kanan ya. Jadi 1/60 dikurangi dengan 1/X ditambah dengan 1/Y. Bisa ya? Jadi 1/Z sama dengan 1/60 dikurang 1/X tambah 1/Y kan sudah ada 1/70. Nah, tinggal kita selesaikan baik-baik ini. Samakan penyebutnya. Penyebut berapa ini? Penyebut 4,200 ya. Kita kalikan saja dulu semuanya. Berarti ini 1 kali 70, 70, kemudian dikurang 1 kali 60, 60. Berarti 70 dikurangi 60 ini 10/4200. Kalau kita coret nolnya, berarti jadinya 1/420. Artinya dia butuh 420 menit untuk mengosongkan ya keran 3. Untuk mengosongkan drum itu, kalau hanya keran 3 yang dibuka, keran 1 dan keran 2 ditutup ya. Tapi di sini 360, jadi ini salah. Seperti itu ya. Simpel kan ini langkahnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi simpel teman-teman. Yang penting kita perlu menganalisis soalnya baik-baik ya. Dan saya yakin dan percaya teman-teman semua pasti bisa. Coba nomor 10. Nah, ini dengan menggunakan informasi yang tadi gitu ya. Oke, nah ini saya jadikan coba latihan ya, coba-coba teman-teman semua kerjakan ya. Dan kalau berkenan boleh jawabannya dikirimkan di bagian komentar di bawah video ini menggunakan informasi yang tadi. Ini kan dikatakan berdasarkan teks waktu yang diperlukan untuk mengosongkan drum jika hanya keran 2 yang dibuka. Berarti 1/Y tadi ya. Saya berikan dulu langkah awal. 1/Y sama dengan 1/60. Bentar. Ini coba saya back dulu. Ini 1/60 gitu ya. Jadi 1/60. Nanti saya bantu dengan doa ya. 1/60 dikurangi dengan
1/X ditambah dengan 1/Z-nya. Ini 1/60 dikurang 1/X tambah 1/Z-nya berapa? Itu yang ini, 1/84. Nah, nanti teman-teman semua coba lanjutkan ya ini. Ditambah baik teman-teman, ini perhitungan pecahan saja, nanti jawabannya boleh dikirimkan. Jawaban yang teman-teman semua dapat yang 1/, itu maka itulah jawabannya ya. Saya kira demikian tentang ya, semoga teman semua bisa, lulus ya dan mendapatkan nilai 100 tentunya, bukan lulus maksud saya, mendapatkan predikat istimewa dan 100 di ujian TKA matematika wajib ataupun di matematika lanjut. Kita akhiri untuk sementara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.